Took it all life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get a life and leave the blame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-91. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan webinar pada malam hari ini, pembukaan tadi sudah saya lakukan. Kemudian presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Dan nanti dua penanya dengan dua pertanyaan yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada tujuan pendidikannya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian yang kelima adalah foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi pada malam hari ini sangat-sangat menarik. Ini juga impian semua orang dan impian saya juga, yaitu tips dan trik memiliki banyak cabang bisnis yang akan disampaikan oleh Coach John Allan. Beliau adalah praktisi bisnis yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Coach John Allan. Silakan, Coach. Baik, terima kasih Pak Pram. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan pada kita semua, sehingga malam ini kita bisa bersama-sama nih berkumpul secara online melalui Zoom ya. Di acara malam hari ini, saya beserta Pak Pram, di sini juga hadir Coach Riyono Nugroho dari Action Coach. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Jadi sebelum kita mulai, saya kenalan dulu ya. Saya John Allan, saya bergerak di interior desain dan kontraktor Bapak Ibu. Kemudian saya juga menjalankan usaha kuliner, yaitu nasi uduk. Kalau Bapak Ibu nih dilihat di layar saya belakang ini langsung di dagangan saya. Jadi live nih Pak Pram. Sekaligus setengah promosi Bapak. Ada buktinya langsung. Nah, Bapak Ibu, supaya nggak terlalu kaku ya, boleh nggak nih? Boleh nggak, mohon izin kalau berkenan, mungkin kameranya biar lebih interaktif ya, di-on-kan. Supaya kita bisa saling nih Bapak Ibu. Saya kenal Bapak Ibu juga kalau negur saya pada suatu kesempatan, nanti saya juga bisa langsung, oh ya, ini ya, gitu kan. Kata orang nggak kenal nggak sayang ya Pak Pram, Coach Pri. Kalau sudah kenal kan bisa lebih akrab. Oke? Jadi kira-kira gitu Bapak Ibu, saya pengalaman bisnis baru 20 tahun. Ya mudah-mudahan apa yang saya jalankan bisa sedikit saya sharing, bukan mengajari, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau dari judulnya, tips dan trik memiliki banyak cabang bisnis ya. Banyak cabang bisnis di sini mungkin lebih ke unit bisnisnya atau industrinya, Bapak Ibu. Jadi belum sampai saya buka beberapa cabang, belum. Tapi memang kita bergerak di industri properti, kategorinya interior, ya, kemudian industrinya F&B, kita ada nasi uduk dan minuman ya, makanannya nasi uduk, minumannya kita juga buka kafe.
Nah, kemudian saya juga ada di hospitality, saya buka hotel dan kos-kosan, Bapak Ibu, seperti Pak Pram di sini nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah membuka kameranya. Salam kenal ya. Jadi di sini sesuai judulnya ada 7. Saya coba share screen ya, Ya, Bapak Ibu. silakan, Coach. 7 tips handal untuk mengelola beberapa unit bisnis. Ya, memang seperti kita ketahui, waktu kita dalam satu hari itu 24 jam ya. Kita pakai 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk aktivitas, dan selebihnya 8 jam biasanya lain-lain untuk perjalanan, atau sisanya untuk aktivitas di rumah. Nah, lalu biasanya sering dari kita kan bertanya, gimana sih caranya sementara kita mengelola satu unit usaha saja kelihatannya sudah kerepotan. Betul apa betul nih Bapak Ibu? Betul. Silakan di chat supaya lebih interaktif ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau saya salah juga boleh Pak, langsung aja Pak, dinyalakan kameranya. Kalau mau bertanya langsung bisa Pak. Karena memang materinya juga kebetulan lebih banyak ke arah tanya jawab nanti. Karena kalau di materi nggak banyak, tapi saya lebih senang mengembangkan dari pertanyaan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu punya keinginan untuk bertanya, sehingga saya juga lebih ini ya, lebih bisa memahami, bisa mengukur. Oh ya, berarti apa yang selama ini Bapak Ibu tanya-tanya, akhirnya bisa ya barangkali saya memberikan jawaban sedikit-sedikit gitu. Mungkin belum bisa memenuhi seluruhnya. Nah, jadi kalau dari judulnya saya coba berikan Pak 7 tips handal ya untuk mengelola beberapa unit bisnis. Nah, di sini yang pertama Pak, kaitannya tadi dengan waktu, ya kan tentunya satu hari itu kita punya keterbatasan ya, mungkin sekitar 8 sampai maksimal kapasitas tubuh kita sekitar 12 jam mungkin ya, atau lebih-lebih sedikit. Dan nggak mungkin kita kerja 24 jam, Pak. Nah, di sini akhirnya di tips yang pertama, kita pilih tim manajemen yang kompeten, Pak. Ya, foundernya Action Coach, yaitu Brad Sugar, pernah mengatakan bahwa pengusaha itu atau leader itu bukan membangun bisnis, tapi membangun tim, sehingga tim membangun bisnis kita. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi tips yang pertama adalah kita pilih tim manajemen yang kompeten. Ya, pilih tim yang berpengalaman dan dapat diandalkan untuk mengelola unit bisnis yang berbeda. Nah, di sini kan kita lihat sekarang kalau kita coba bedah sedikit ya, tim berpengalaman dan dapat diandalkan, artinya kan berkompeten ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sedikit sama Bapak Ibu. Kira-kira tim yang berkompeten itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Boleh Ibu. nggak? Silakan. Yang dimaksud berkompeten itu seperti apa? Apakah ini kan ada nih keterangan berpengalaman, artinya begitu mereka sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun, artinya berkompeten, atau apa Bapak Ibu? Silakan Pak. Saya mau dengar masukannya nih. Silakan Bapak Ibu. Nah, yang berkompeten itu seperti apa? Boleh di chat Pak. Atau ya, silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Yang berkompeten itu seperti apa? Ya, bisa bantu Pak kalau ada yang nanti chat. Atau mau nyalakan kamera bisa langsung Pak. Ini ada yang Bu Novi, menguasai bidang masing-masing. Oke. Memiliki kemampuan. Oke, menguasai bidang masing-masing. Nah, Bapak Ibu bagus nih. Ini bagus banget Bu Novi ya. Bu, dari mana Bu? Jakarta. Bu Novi dari mana? Jakarta. Wah, kalau dari Jakarta, kalau Pak Pram kasih voucher GoPay 20.000, mungkin saya bisa berikan voucher nanti untuk saya traktir nasi uduk Pak, nasi uduk saya. Mantap. Silakan Bu Novi. Ya, tadi ya, Bu Novi sudah jawab. Nah, lalu pertanyaan kedua, kalau apa sih bedanya kalau kita merekrut tim sales dengan tim finance atau accounting? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu Bapak Ibu? Ini dari Puji Lestari, kompeten mempunyai kemampuan termasuk menghadapi komplain atau krisis. Itu sales ya? Sorry tadi Pak.
Saya nggak kebaca chatnya di sini. Ya, kalau dari Pak Joko punya motivasi tinggi untuk belajar. Berpengalaman itu ya. Iya, iya. Oke. Nah, pertanyaan kedua, Bapak Ibu kira-kira siapa yang tahu nih kalau kita merekrut tim sales dengan tim finance itu bedanya apa sih? Kalau Nah, bicara kompetensi masing-masing ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang secara umum ya, kita nggak bicara secara teknis ya. Misalkan sales kan dia harus punya ilmu sales, terus finance harus punya ilmu finance itu udah pasti. Tapi hal lain apa ya, Bapak Ibu? dari Pak Niko nih, kalau tim sales punya target, kalau tim accounting harus bisa mengatur cash flow. Waduh, luar biasa ya. Siapa yang jawab tuh Pak Pram? Ini dari Pak Niko. Oke. Nah, saya coba jawab ya sedikit Bapak Ibu. Jadi kalau bedanya pada saat kita rekrut itu di awal, ya tentunya saya terbiasa melakukan profiling, Pak, Bapak Ibu. Profiling. Jadi saya ingin mengetahui profil orang tersebut. Biasa kalau tim sales itu mereka secara profilingnya orientasinya lebih ke people. Ya kalau di DISC profiling itu lebih ke people ya. Jadi orientasinya ke people. Nah, kalau tim finance itu lebih ke task, lebih ke tugas. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang dimaksud pada saat kita pilih tim manajemen yang berkompeten, kadang seringkali kita memilih tim itu hanya berdasarkan apa yang selaras dengan kita. Contohnya mungkin sevibrasi kita, mungkin dalam hal ini saya tipikal orang sales ya. Kita seringkali mencari atau merekrut orang yang setipe, Pak. Contoh saya senang ngobrol, ya kita rekrutnya orang-orang yang doyan ngobrol nih. Bahkan orang yang pendiam menurut saya, wah kurang cocok. Nah, itu umumnya kesalahan yang terjadi Bapak Ibu. Nah, maka dari itu bicara poin pertama di sini, pilih tim manajemen yang berkompeten, artinya ya kita petakan kebutuhan, kita identifikasi kebutuhan organisasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita rekrut berdasarkan kebutuhan tersebut. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Pak? Nggak, lanjut aja, Coach. Tidak ada ya? Oke. Yang kedua, gunakan sistem manajemen terpadu. Ini standar ya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, kalau dulu kan kita komunikasi lebih ke one on one, ya kita meeting di kantor atau kita meeting mingguan atau bulanan bersama tim. Nah, kalau sekarang kan kita bisa meeting dari mana saja. Sekali kita klik, ya kan satu kantor monitor, Pak. Yaitu contohnya kita gunakan WhatsApp Group atau Google Doc atau mungkin kalau Bapak Ibu yang baru mulai bisnis seperti di belakang saya ini, di kuliner saya kita gunakan point of sales. Di sana kita bisa mendata dengan baik berapa sih transaksi yang terjadi, berapa inventory yang ada, sisa berapa, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga, rencana strategi bisnis yang jelas. Nah, ini yang seringkali para pebisnis lupa nih, atau sebagai leader kita hanya menjalankan, ya udah yang penting jalan dulu. Nggak ada yang salah sih Bapak Ibu. Kita menjalankan bisnis, kita jalan dulu, ya setelah kita jalan, cuma ya seringkali kalau kita nggak punya rencana bisnis yang jelas atau bisnis plan yang jelas, biasanya kita di tengah-tengah itu gampang belok-belok Bapak Ibu. Ya, padahal industri kita contoh kuliner ya, F&B, kemudian kategori kita contoh ya di kopi ya. Ya, tapi begitu teman-teman jual minuman kekinian, bubble-bubble, akhirnya kita belok ke sana. Kan gitu. Padahal itu dua kategori yang berbeda loh. Nah, itu yang sering terjadi. Namun ketika kita punya bisnis plan yang jelas, itu akan menjadi roadmap kita ya. Biasanya kita bisnis plan itu kita buat per tahun, Bapak Ibu. Kemudian dari sana kita pilah-pilah menjadi per 3 bulanan, kemudian kita pilah kembali menjadi bulanan, lalu menjadi to-do list harian kita. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Sepertinya belum ada nih, Coach. Oke, yang keempat, fokus pada komunikasi yang efektif. Nah, kalau saya terbiasa kita punya briefing Pak Pram di bisnis saya, kita punya briefing harian. Ya, di sana kita bisa evaluasi tim secara detail. Kemudian kita punya rapat mingguan atau weekly meeting. Ya.
Nah, di momen ini kan kita bisa open and honest ya, kita bicara terbuka dan jelas kepada seluruh tim yang ada, terbuka maupun jujur ya. Lalu yang kelima, Silakan, Pak. mengelola keuangan dengan Bentar. Oke. Bapak Ibu, Udah. seringkali dalam menjalankan bisnis kita lupa ya, kita nggak melakukan tes dan ukur, bahkan kita ya merasa gimana bisnisnya kalau ditanya, oh bagus bagus, setiap hari ada penjualan, ya kan, setiap hari ada cash yang masuk, ya, tapi kita nggak tahu cash itu naik atau turun, lalu pengeluarannya berapa, ya kan, berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya, ya kan, kira-kira gitu, berapa COGS-nya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya nih, kalau sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan Bapak Bu, jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya mau bertanya nih. Silakan, Bapak Ibu, Bang. tahu nggak apa bedanya fixed cost sama variable cost? Bisa ditulis di kolom chat apa bedanya fixed cost dan variable cost. Biaya tetap dan biaya Variable. variable. Coba kameranya dibuka dong biar ini kalau memang nggak chat langsung saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Kalau yang di Jakarta dapat voucher nasi uduk. Nah, yang menjawab nanti dapat voucher dari Coach John Alan. Silakan. Ini jarang-jarang loh ini. Kalau fixed cost ini dari Puji Lestari itu gaji, biaya bahan baku. Kalau variable cost biaya di luar budget. Nah, biaya di luar budget itu seperti apa, Bu? Nah, mungkin bisa jelaskan. Udah hampir benar tuh, Bu Puji ya? Iya, Puji Lestari. Sudah hampir benar, Bu. Jadi, Bapak Ibu saya jelaskan ya, fixed cost itu adalah biaya yang ada atau tidak ada masukan atau penjualan, itu tetap harus dikeluarkan. Atau biaya tetap ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau tempat saya biasanya biaya perawatan mesin. Listrik, AC. Nah. Oh, siap. Listrik AC, benar Pak. Ya. Bagus. Kalau variable cost Pak, itu apa Bapak Ibu? Tadi fixed cost itu kan? Food cost. Berarti kayak bahan produksi, terus waste, yang bahan yang dibuang tidak dapat dikonsumsi, sisa-sisa. Ya, bagus. Pak siapa Pak? Dave. Sorry Pak. Pak Dev. Dave. Pak Dev. Ya. Wah, luar biasa Pak Dev ya. Kalau di Jakarta boleh Pak mampir Pak ke Nasi Uduk Kusumi Pak. Nanti kita ada voucher Oke, Pak. siap. Makasih. Dari Pram ada voucher OVO, dari saya ada voucher Nasi Uduk Pak. Double ini. Sip. Mantap. Setuju. Saya tambahkan ya, variable cost adalah biaya yang keluar di mana ada penjualan. Contohnya ketika ada penjualan kan kita ada biaya-biaya untuk mensupport itu. Contoh biaya produksi. Listrik pun Pak bisa masuk kategori variable cost Pak sebagian. Listrik produksi Pak. Iya kan? Iya dong, ketika ada order, pabrik itu beroperasi. Nah, itu listriknya masuk listrik variable cost, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini, nah ini kebetulan hadir bisnis coach saya, Coach Priyono Nugroho. Malam, Coach Pri. Thank you waktunya. Nah, saya terbiasa menggunakan break-even kalkulator, Bapak Ibu. Di sini kita bisa mengetahui berapa sih revenue kita, berapa sih COGS kita, ya, berapa variable cost kita, serta fixed cost kita, sehingga kita mengetahui berapa profit margin kita. Ya, banyak pengusaha yang, oh, masuk kok duitnya ada di laci gitu kan, atau ada di rekening, ya kan? Masih ada sisa kok akhir bulan, ya. Atau yang sering terjadi, oh, ada untungnya ada segini kira-kira gitu kan. Tapi begitu project selesai, biasa ini untuk bisnis yang based on project ya Pak, yang perlu tempo waktu. Di atas kertas mungkin untungnya mungkin 30%, namun setelah project selesai, loh kok duitnya nggak ada, ya kan? Nah ini menarik Bapak Ibu. Coach Pri di sini memandu saya ya dan tim saya di beberapa unit bisnis saya untuk selalu terapkan perhitungan break-even kalkulator. Break-even kalkulator ini di sini adalah sebuah alat bantu yang mana untuk memudahkan kita melihat dengan clear, Pak.
lebih jelas berapa sih hitung-hitungan kita sehingga kita bisa mendapatkan clarity terhadap profit margin kita. Nah, di sini nanti mungkin Coach Pri barangkali kalau mau ada tambahan, barangkali untuk melengkapi statement saya, mohon izin Coach, silakan bisa bantu berikan masukan Coach. Ya, terima kasih Pak John. Izin Pak Pram. Iya, silakan. Saya belum udah ditodong sama Pak John nih. Jadi buat teman-teman semua di sini ya, break even calculator itu bukan suatu catatan seperti halnya catatan keuangan, ya kan? Kita tahu kalau catatan keuangan ada neraca, rugi laba, ya kan? Di dalam situ juga ada depresiasi, amortisasi dan sebagainya, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau bukannya artinya mengesampingkan laporan keuangan ya, tapi di situ seringkali kalau dikatakan, oh untungnya 15 juta misalnya gitu, ya kan? Seringkali tidak terlihat cash-nya ada 15 juta juga, ya kan? Nah, break even calculator itu adalah kalau Pak John bilang suatu tools atau suatu alat, pada hakikatnya itu adalah suatu spreadsheet, satu lembar, sangat simple, di mana kalau kita masukin angka-angkanya, dan itu sifatnya cash basis. Hanya dicatat kalau ada uang masuk, uang keluar secara fisik. Masuk di rekening, keluar dari rekening, kita terima cash, kita keluar cash, semua tercatat di situ. Sehingga kalau dikatakan keuntungannya misalnya 15 juta, cash-nya juga ada 15 juta. Ya, karena filosofinya seperti ini, Pak Pram dan Pak John, ya kan? Orang sering mengatakan apa istilah profit is king, ya, keuntungan itu adalah raja gitu. Profit is king, ya kan? Nah, BEC itu mengajarkan bahwa ya betul profit is king, tapi cash is king kong. Bisnis kalau nggak ada cash-nya besok pun mati gitu, ya kan? Mau bayar karyawan pakai apa, mau bayar vendor pakai apa, gitu kan? Nah, jadi break even calculator adalah suatu spreadsheet yang melengkapi laporan keuangan yang ada. Kalaupun kita belum memiliki laporan keuangan standar akuntansi Indonesia, ya, BEC bisa digunakan. Paling tidak kita sudah aman dari sisi cash flow-nya. Kurang lebih seperti itu sih tambahannya. Ya. Lanjut Jadi Pak John. untuk lebih lengkapnya untuk break even calculator, simak webinar minggu depan. Wah, luar biasa. Wah, Pak Pram, apapun juga kita support Pak Pram. Siap. Silakan Coach John Alan. Thank you banget Coach Pri penjelasannya. Semoga ini dapat membantu ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya menjelaskan dari sisi praktisi sebagai pengalaman yang saya jalankan hari-hari, namun Coach Pri ini seringkali memang melihat lebih jauh, lebih besar ya Coach dari para praktisi. Terus terang pebisnis itu banyak kali dibatasi oleh batasan-batasan yang membuat kadang-kadang ya aktivitas kita terjebak dalam rutinitas. Sehingga kita butuh seorang coach untuk melatih kita. Ya, dalam hal ini paling mudah untuk memperluas ekstrak zona nyaman kita. Kira-kira gitu ya Coach Pri ya. Oke. Ya, silakan. Yang keenam Bapak Ibu, bentar ya. Yang keenam adalah monitor performa secara rutin. Yaitu kita dapat minta feedback dari customer kita ya tentang apa sih yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu dikembangkan ya dalam hal mungkin produk atau jasa kita ya. Karena dengan kita mendapatkan feedback berarti kan itu ruang untuk kita perbaikan Bapak Ibu. Ya. Kemudian bicara monitor performa masing-masing unit bisnis, kita juga dapat mengadakan rapat mingguan masing-masing unit atau weekly meeting. Biasa kita evaluasi ya kan apa yang sudah berjalan dengan baik, mungkin dari sisi penjualan atau omset ya kan. Ada juga kalau seperti kita project secara target penjualan sudah target nih, tapi secara cash belum, karena kadang kalau kita buy project kan ada yang sudah sign kontrak, namun mereka baru akan mulai setelah mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan. Itu bisa jadi tantangan tersendiri Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu yang terakhir
ya. Kalau kita lihat fleksibilitas dan adaptabilitas, ya di sini beradaptasi dengan cepat dengan mengubah strategi jika diperlukan, fleksibel dalam mengambil keputusan. Nah, contoh di bisnis nasi uduk saya ya, ada hal-hal yang sifatnya dalam bisnis ya, terutama ada hal-hal yang sifatnya dapat kita kendalikan atau di luar kendali kita. Contoh, sekarang yang saya jalankan nih di belakang saya kan, kalau Bapak Ibu lihat kan ini ada dagangan kuliner saya. Belum lama ini ada progres pembangunan atau perbaikan saluran ya, saluran di pas di depan tempat usaha kita, sehingga mau tidak mau arus lalu lintas ini menjadi padat dan macet. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya orang jadi kalau bisa menghindari daerah ini. Nah, sehingga secara pendapatan omset pasti menurun jauh. Nah, di sana kita harus bisa beradaptasi dengan baik ya. Artinya momen-momen seperti ini kan kalau kita terbiasa kita bilang mau ini mau itu kita tidak punya waktu, kita sibuk. Nah, di sini kan momentumnya pas. Kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan ke depan supaya dapat lebih baik lagi. Iya kan? Sementara kalau tidak ada kejadian momentum ini kan kita mau bergerak sedikit kita salah. Kesannya jadi wah nanti ada yang tidak terbengkalai nih aktivitas. Padahal sekarang momennya sangat tepat. Nah, di sini kan kita langsung bisa beradaptasi ya, teman-teman ya. Jadi jangan juga kita hanya meratapi dan menyalahkan bahkan ya kalau saya di sesi coaching saya bersama Coach Pri memang biasanya kita terbiasa untuk bertanggung jawab, terus responsibility, terus accountable ya, dapat diandalkan ya Coach ya. Ada yang kita sebut beberapa poin itu yang membuat kita sebagai leader kadang-kadang menjadi winner, yaitu rasa memiliki tadi ya, rasa memiliki, terus ada tanggung jawab serta dapat diandalkan. Daripada kita harus menjadi ya kan pecundang. Dalam hal ini apa? Kita menyalahkan, habis sih pemerintah daerah setempat menghabiskan anggaran akhir tahun nih gali-gali saluran, jadi bisnis saya turun, ya kan? Terus kemudian apa? Selain menyalahkan, terus excuse, mencari-cari alasan, ya kan? Kenapa omsetnya turun? Habis orang habis macet gitu kan, gara-gara galian, terus udah gitu bahkan menyangkal bukan karena saya nih, ini karena faktor eksternal, padahal kan kita bisa aja mencari cara ya, mungkin online-nya ditingkatkan, ya kan? Contoh yang paling nyata, banyak bahkan di seluruh belahan bumi pada saat COVID kemarin, ya, yang terjun bebas, bahkan, wah, berbagai banyak kejadian-kejadian yang ya orang nggak pernah menyangka ya. Tapi beberapa teman-teman saya, Pak Pram, bahkan menjadi peluang, Pak Pram, ya, peluang mereka tadinya kerja, mereka jadi bisa buka bisnis, bahkan ya, dari mulai laku sehari 7 porsi, 10 porsi, bikin ayam goreng, itu hingga sampai bisa hampir 100 porsi. Padahal pada saat sebelumnya dia kerja, boro-boro masak bisa. Orang anak-anaknya aja kagak suka, ya kan tadinya oleh mbak 3 orang, anaknya 3 gitu Pak. Begitu COVID semuanya berubah Pak. Mau nggak mau kan harus belajar ngurus anak Pak. Kemudian harus belajar bikin ayam goreng Pak, masak Pak. Sementara ini kalau yang masak anaknya nggak pernah doyan. Nah, sekarang Pak, wah udah luar biasa. Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya maksud, kalau kita dapat diandalkan, ya, dan kita take ownership untuk diri kita sendiri, serta bertanggung jawab, saya rasa kita bisa kok, ada aja jalan. Dan Coach Pri juga selalu mengatakan bahwa di mana kita fokus, di sana energi mengalir. Kira-kira itu Bapak Ibu. Ini ada yang angkat tangan ya Pak Pram? Iya, tadi boleh nih, tapi iya boleh nih. Silakan boleh nih. Ya Pak, mau bertanya ini Pak. Ya, silakan. Kalau kita tokonya online sama offline, yang mana keuntungannya yang lebih bagus gitu? Wah, luar biasa Itu nih Bu aja. Leni. Oke, Bu Leni usahanya apa Bu? Saya cuma reseller, baru coba-coba usaha Pak. Reseller ya. Kalau reseller ya bagus online dong Bu. Benar nggak Bu? Jangkauannya lebih luas ya Bu. Produknya Bu apa Bu?
Produknya air mineral. Air mineral, air dalam kemasan ya. Bisa antar kota kan, Bu? Belum berani kota daerah aja Pak, belum berani antar kota. Oke. Baru mulai. Tapi menarik, Bu. Menarik. Sudah berapa lama, Bu? Baru pas pandemi ini Pak. Pandemi kan online ya, banyak online. Saya online aja sekarang. Terus Bagus, Bu. Bagus, Bu Leni. Artinya kita di sini Ibu penting ya mempelajari. Tadi kan saya ada kalimat antar kota bisa gak gitu. Ketika Ibu bisa mempelajari behavior, Bu, atau perilaku konsumen, customer ya, Ibu pasti akan bisa mendistribusikan produk Ibu ke beberapa kota-kota. Sekarang dari mana, Bu? Di kota mana aja, Bu? Bekasi. Kalau itu ongkirnya, transportasinya gitu Pak. Oh, oke. Iya. Ya, nggak Kendalanya apa- ya. ya, oke. Di Banyak awal, juga yang ingin tapi kendalanya itunya biaya transportasi ke sananya ya. oke, Bu. Kalau di kota ini kan bisa ongkirnya gratis ya untuk pelayanan menarik konsumen ya. Ya. Tapi memang, eh, tapi tantangannya itu sih, Bu, di ongkir ya. Atau mungkin ke depan nanti ketika Ibu sudah lebih besar gitu, Ibu bisa mencari distributor ya untuk di beberapa daerah tertentu. Ya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Baik dari sisi diskon dan lain sebagainya. Tapi menarik Bu Leni tadi pertanyaannya kalau online atau offline ya tadi ya tergantung jangkauan. Kalau menurut saya kalau online pun lebih menarik Bu karena begitu Ibu bertransaksi dalam satu waktu Ibu bisa langsung mengirim dalam jumlah yang banyak. Secara simpelnya itu Bu. Ketika offline kan waktu Ibu terbatas, sumber daya Ibu juga terbatas. Ibu butuh tim Bu. Iya kan? Kan kira-kira gitu Bu. Dalam waktu yang sama aja Ibu kalau online Ibu bisa menerima mungkin pesanan cukup banyak, tapi ketika offline ya kan mungkin terbatas Bu waktunya. Ya kan nggak mungkin dan dalam 1-2 menit pertama kita sama-sama menerima order yang jumlahnya bertubi-tubi. Orang mau nggak mau harus antri Bu. Ya kan, tapi dengan online Ibu bisa langsung terima bahkan dalam waktu yang sama Ibu packaging, packing dan lain sebagainya Ibu bisa kirim Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Itu Makasih sih Pak. ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Coach. Ini pertanyaan sebentar, saya carikan. Ini ya dari Bu Novi. Ini anggapan kalau merekrut karyawan yang lebih berpengalaman itu lebih mudah daripada sesuai dengan kemauan owner. Apakah betul itu, Coach? Diulang Pak, putus-putus Pak. Apakah perekrutan karyawan yang sudah berpengalaman itu lebih mudah daripada yang sesuai dengan kemauan owner? Apakah betul seperti itu? Apakah yang sudah berpengalaman lebih mudah? Sebenarnya gini Pak, Bu, yang tadi ya saya sampaikan di awal, yang terpenting adalah kita identifikasi kebutuhan struktur organisasi kita, Bu, Pak. Kan di awal kan kalau kita bicara bisnis masih skala kecil ya, kita seringkali mendapat gelar tuh CEO, Pak. Cuma bedanya kan kalau CEO itu Chief Executive Officer, ini kan Chief Everything Officer. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita terima order, mungkin tadi ya Bu Leni online, orderannya kita terima sendiri, terus kita order barang juga sendiri, ya kan? Terus kita packing sendiri, kita kirim sendiri, ya kan? Nah, lama-lama kan termasuk kita layani komplain sendiri. Lama-lama kan ketika orderannya semakin banyak kan kita kewalahan, ya kita rekrut, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tadi Pak saya lupa Pak. Apa Pak pertanyaannya Pak? Apakah merekrut karyawan yang sudah berpengalaman itu lebih mudah dibandingkan yang sesuai dengan kemauan owner? Sebenarnya sesuai dengan kemauan owner sebenarnya sih kalau sesuai dengan kemauan owner biasanya kan owner udah paham Pak kebutuhannya Bu. Iya. Ya kan? Nah, tentunya ditambah dengan yang berpengalaman akhirnya kan jadi lebih mudah. Ya kan? Ya dong, tentunya dalam hal ini berpengalaman artinya kan
owner ini mengakui si tim ini calon tim ini berpengalaman, ya kan? Artinya sudah lebih mudah dong. Jadi ya pasti lebih mudah. Berpengalaman udah pasti, ya kan? Nah, tapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Seringnya kita sebagai leader atau owner senangnya merekrut tuh orang-orang yang kita kenal, yang nyaman gitu, yang kita deket, yang kita rasa ini cocok nih. Padahal kan kebutuhan organisasi kita kan bukan mencari yang cocok, Pak. Ya kan? Contoh saya sebagai orang sales, Pak, orientasinya kepada people, Pak. Nah, ketika kita butuh tim finance, kita nggak bisa nyari yang setipe dengan sales, Pak. Yang ada kan bikin laporannya belepotan, Pak. Karena orang sales itu kan lebih ke networking, Pak. Tapi dari sisi administratif biasanya nggak begitu detail, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi butuh tim support yang memang detail. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu. Ya, semoga menjawab ya. Ini dari Pak Pandu Wijaya. Ini ada pertanyaan paling mendasar nih, Coach. Ini mau memulai bisnis tapi bingung dia mulainya dari mana. Nah, ini. Background-nya apa, Pak? Pak Pandu Wijaya, background-nya apa? Apakah di bisnis kuliner ataukah jasa? Mungkin bisa ditulis. Ya, kebetulan saya karyawan, Coach. Karyawan tapi belum punya bisnis, pengen punya bisnis gitu. Oke. Wah, ini menarik ya Pak Pandu. Makasih Pak. Sebenarnya di mana kita udah punya keinginan Pak, itu kalau kita di ilmu terapi Pak, kebetulan saya juga pernah mendalami hipnoterapi. Karena kita memiliki kesadaran aja Pak, itu 50% Pak, udah kayak kita. Jadi Bapak tinggal melangkah sedikit lagi. Bahwa nanti ya kan ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan itu biasa Pak. Seringkali kan ada yang udah deh boro-boro mikir mau bisnis gitu kan, udahlah udah enak kerja gitu kan. Tapi ketika Bapak udah memiliki keinginan Pak, itu biasanya udah 50% Pak. Tinggal faktor lingkungan apakah mensupport, ya kan? Kalau kita udah biasa kerja, orang rumah juga seringkali kan ya udahlah yang aman-aman aja kan gitu Pak. Ya kan? Tapi ketika kita mulai bisnis itu kan mungkin kelihatannya enak aja Pak, kelihatannya enak-enak Pak, tapi yang nggak enaknya kan nggak kelihatan Pak Pandu, ya kan? Tapi kalau kita sebagai tim gitu ya, kita dapat regular salary gitu kan, itu beda Pak, beda konsep. Nah kalau di metode assessment yang lebih lanjut, yang saya pelajari di metafisika, kalau secara profiling DISC itu kan itu lebih ke profile orang Pak. Tapi kalau di metafisika itu ada Pak, kita bisa lebih memetakan diri kita. Sebenarnya kita strength-nya itu di mana? Sebagai entrepreneur atau sebagai karyawan? Kira-kira gitu. Nah, itu sesinya beda lagi, Pak. Itu nanti kalau Pak Pram pengen ini saya bisa hadirkan, Pak. Jadi manusia itu memang ada ininya sendiri, Pak. Memang ada jalurnya sendiri, Pak. Mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan, kan gitu, Pak. Atau bisa juga jadi pengusaha, tapi mungkin di usia-usia sudah cukup matang. Ya kan? Nah, filosofinya, memang kalau di filosofi Barat, Pak, kalau orang lain bisa, kita harus bisa, Pak. Tapi kalau di filosofi Timur, ya, ikan itu cari makannya berenang, Pak. Jadi burung itu terbang. Jadi kita nggak bisa ikan itu menjadi burung. Nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Ya, ini dari Pak Joko Raharjo. Bagaimana mengembangkan variasi bisnis? Apakah tetap inline dalam bisnis utama ataukah bisnis baru yang berbeda berbeda sama sekali? Diulang Pak. Tadi saya lagi baca chat. Ya, jadi untuk mengembangkan variasi bisnis, apakah tetap di inline bisnis utamanya ataukah bisnis baru yang berbeda dengan yang terdahulu? Sebenarnya kalau ditanya, saya juga ya tiba-tiba jalan aja Pak. Jalan aja karena memang ada peluang dan kita juga responnya positif Pak. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Sebenarnya kan ketika kita mendapatkan peluang, kita harus meresponnya dengan baik. Kadang-kadang umumnya dari kita kan, kalau kita sudah 50% ke bawah artinya pesimis ya akhirnya kan dampaknya kan energinya juga jadi nggak maksimal ya.
Ya, walaupun kita belum tahu kadang-kadang potensi keberhasilannya seperti apa sih atau berapa persen. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga Kalau menjawab coach, ya. ya, kalau pertanyaan begini, coach, kalau maunya kapan sih kita harus membuka cabang? Apakah kita harus harus mantap dulu, harus settle dulu di bisnis utama sebelum kita menuju ke bisnis-bisnis yang lain? Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Ya. Kalau di yang saya pelajari dari Coach Priyono, ya, tahapan bangun bisnis itu ada 6 langkah. Kalau saya nggak salah, yang paling basic secara finansial, kedua sales marketing kita, ketiga operasional kita, keempat tim kita, nah kelima sehingga kita punya hasil yang memang secara administratif juga bertumbuh terus ya, sehingga ketika 5 kriteria itu sudah masing-masing expert kita atau secara assessment cukup baik, itu kita bisa lakukan duplikasi. Itu pada saat itu momentum yang tepat untuk kita buka cabang. Kira-kira gitu ya, Coach Pri ya? Mohon masukan kalau saya ada kurang-kurang, Coach Pri. Betul Pak John. Wah, 100 Pak John. Soalnya ini sejalan dengan yang Coach John Alan tadi sampaikan. Jadi untuk bisnis plan-nya ini kan harus konsisten. Kan banyak orang kan sekarang lagi mungkin lagi musim bisnis ini buka, perusahaan ini buka lagi. Jadi setiap bulan tuh buka bisnis baru yang lain dari bisnis utamanya. Jadinya orang lompat-lompat, tidak ada konsisten, berganti-ganti terus bisnisnya. Seperti itu ya, Coach ya? Ya. Kalau saya boleh tambahkan, Pak Pram, Ya, Pak John. ya. Ya. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi ya, kapankah kita buka bisnis baru yang berbeda dengan bisnis yang ada atau bahkan bisnis yang sama ya, masih satu sejalan gitu. Dua-duanya jawabannya sebenarnya satu ya. Bisnis pertamanya sudah mantap dulu belum gitu. Nah, ya. Kalau bisnis pertamanya belum mantap, kita pusingnya katakanlah di situ nilainya 10 pusingnya ya. Kalau kita duplikasi bisnis berbeda industri atau sama industrinya, itu juga akan terduplikasi juga pusingnya kita. Yang tadinya 10 jadi 100 pusingnya. Benar. Bukan bisnisnya diduplikasi saja, tapi juga pusingnya diduplikasi juga tuh. Anak cabang juga tuh pusingnya. Ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Joko ya. Kemudian dari Pak Ahmad, untuk menaikkan omset, apakah dengan semakin banyak buka cabang, adakah jaminan omset penjualan meningkat? Oke, ini susah-susah gampang dijawab nih, Pak Joko ya. Memang benar Pak. Pak Ahmad, ketika Pak Ahmad ini. Oke, ketika bisnis kita sudah ada teman saya yang seperti ini Pak. Dia main alat-alat teknik Pak. Ya, ketika dia bilang kalau saya ada uang lebih gitu ya, saya mendingan stok barang Pak. Ibaratnya dia beli 100 juta, dijual jadi mungkin 200 juta. Kira-kira gitu Pak. Kan kita sebagai orang awam kita bertanya, loh memang laku gitu. Itu kan menarik Pak. Ya kan? Nah, inilah yang dinamakan corporate branding ya. Ketika dia secara brand produknya dia udah cukup mengena di benak konsumen, ya itu udah tinggal kayak duplikasi Pak. Buka cabang udah pasti omsetnya kali 2 kan gitu Pak. Betul. Iya kan? Atau kali sejumlah cabang itu. Jadi pertumbuhannya secara apa ya kita bilangnya apa ya? Growth-nya tuh nggak lagi ini bicara apa ya, kalau nggak salah eksponensial ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi bener-bener luar biasa. Jadi kita launching satu produk itu dibagi ke cabang-cabang kita udah langsung dikali sejumlah itu Pak. Nah, jadi memang yang pasti ya kita harus bangun dulu Pak tadi. Kita bangun atau kita tawarkan produk atau jasa kita yang dibutuhkan pelanggan. Begitu itu tepat Pak, fit to market, itu benar-benar Bapak tinggal saya tambah varian atau buka cabang, pasti tinggal dikali sejumlah cabang kita pendapatannya, kira-kira gitu Pak. Tapi kan pelaksanaannya nggak seindah teorinya Pak.
banyak tantangan-tantangan. Contoh yang paling mudah kita buka cabang apa nih Pak? Apa misalkan kopi Pak. Ini teman saya ini nyata. Mungkin Bapak Ibu kalau tahu Kopi Nako ya. Kopi Nako Pak. Kita ngomong secara dia lahan cukup besar Pak. Bapak Ibu kalau yang domisili di Bogor tuh ada namanya hutan apa ya? Kebon Jati ya, Kopi Nako itu besar sekali Pak, mungkin berapa hektar ya. Dan itu kan mereka harus siapkan lahan parkir cukup banyak Pak. Jumlah kendaraannya itu waduh itu ratusan. Tapi kita lihat baru buka di daerah kota Pak, BNI 46. Saya ke sana, saya langsung menurut saya nih, wah berat nih di sini nggak ada tempat parkir. Faktanya Pak, begitu saya datang, saya tanya, nggak semua orang tahu, tapi ada yang tahu Pak di tengah katanya. Saya datang Pak, parkirnya juga nggak jelas Pak di mana gitu kan. Ternyata dia kerjasama strategis dengan Bank BNI. Wah itu penuh Pak, siang-siang itu orang waktunya makan siang itu juga ngopi. Jadi saya bingung dan dia nggak jual makan siang yang bagaimana, tapi yang simpel-simpel sih Pak. Tapi mungkin di cabang ini barangkali ada ya, ada nasi ayam apa penuh Pak. Itu kalau saya kira-kira 100 orang kali itu Pak. Nah di sini kan sementara setelah kita audit, oh ya kita butuh lahan parkir yang luas, tapi ternyata di sana tanpa lahan parkir pun udah jadi Pak. Karena memang masuknya jadi seolah-olah binaan UMKM Bank BNI Pak. Gitu. Luar biasa Pak. Di setiap cabang Kopi Nako itu ramai Pak. Kebetulan ownernya masih sahabat saya Pak. Gitu. Oke, Kira-kira semoga gitu menjawab, Bapak Ibu. Pak Ahmad. Kemudian ini Coach, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad. Untuk promosinya, apakah sebaiknya online atau offline yang efisien? Kalau promosi kembali ya, kalau memang kita online kan sebenarnya jangkauan kita lebih banyak ya, lebih luas, lebih jauh. Nah, tapi kembali kan tadi tantangannya ketika di distribusi atau transportasi ya kan, itu kan harus jadi pertimbangan. Yang ideal kan kita cek target marketnya ya, bicara demografinya kan di mana nih, atau geografinya di perkotaan atau pinggiran kota kan gitu, demografinya siapa nih ya kan. Kira-kira seperti itu Pak, kita harus set target market dulu. Itu. Baru nanti ketemu mau online atau offline sih sebenarnya kan gitu. Itu kan cara aja sih Bapak Ibu. Semoga menjawab. Ini dari Bu Sumratul Ula dari Pontianak. Apakah bagaimana cara menaikkan omset dengan promosi atau menurunkan harga, Pak? Kalau Ibu Sum ini ya kalau nanya saya ya, Jumratu ya, Jumratul ya. Ya. Kalau produknya apa Bu? Boleh on cam Bu Jumratul. Produknya apa Bu? Bu dari Pontianak. Silakan. Ya. Produknya itu laundry sama air juga sih Pak. Laundry sama air mineral. Air depot air isi ulang. Oh ya. Waduh, luar biasa nih Bu. Nah kalau begini kan jelas Bu, enak nih kita bicara. Karena kan kalau kita bicara menurunkan harga atau tadi apa? Pertanyaannya Promosi. Menurunkan harga? Promosi ya promosi. Iya. Promosi Maksudnya itu kan daripada, mohon maaf Pak sebelumnya, kan kita tuh buka laundry apalagi dan buka air itu kan kita juga pemain baru di situ Pak. Jadi ada beberapa tempat yang memang udah buka duluan gitu kan. Kan nggak mungkin kita banting harga atau gimana gitu ya Pak ya. Lebih bagusnya gimana Pak? Wah menarik ya. Menarik Bu. Jadi tadi ya promosi udah harus Bu. Ya kan bisa melalui sosial media yang free, yang nggak berbayar ya, ataupun dengan iklan berbayar. Nah kemudian menurunkan harga, kalau menurut saya itu kan balik ke metode penetapan harga Ibu. Jadi kembali Ibu juga harus punya strategi penetapan harga Bu. Pada saat awal Ibu mau mulai usaha Ibu, kalau saya kasih harga segini, yang pasti kan bisa dihitung dari harga HPP, ya kan? Atau Ibu mau bilang, ya sudah deh promosi dulu deh, jual harga modal. Kan gitu Bu, ya kan? Nah, itu kembali cuma Ibu yang tahu. Tapi kalau ditanya,
Apakah harus selalu banting harga? Ya enggak juga, Bu. Kalau yang saya pelajari, kita harus punya value, Bu. Ya, seringkali orang membeli produk ketika value-nya itu lebih tinggi, maka harganya akan terasa murah, Bu. Kira-kira seperti itu ya, alias value for money ya. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu, Ibu harus menciptakan value untuk produk Ibu. Ibu bisa, kalau bicara value, ada satu pembelajaran namanya value creation ya. Nanti Ibu bisa DM saya, mungkin nanti saya bisa kasih ininya juga ya, kurang lebih di IG itu ada namanya value creation ya. Ibu bisa dapatkan juga tuh secara online ya, gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Kita harus create value untuk produk kita. Contohnya nih, sekarang saya tanya Ibu, kenapa saya harus beli atau laundry di tempat Ibu? Yang pastinya rapi, wangi, tepat waktu. Rapi, wangi itu fitur, Bu. Kalau Tepat saya waktu. dapat ya. Tepat waktu itu benefit. Mungkin Ibu lebih cepat. Jadi orang merasa keuntungannya apa? Cepat. Jadi dia nggak nunggu lama. Apa, Bu? Iya. Berarti harinya tuh, Pak. Ya, rapi, wangi, itu masih fitur. Cepat itu benefit. Jadi begini Bu tahapannya. Paling bawah itu fitur. Ibu bilang rapi, wangi, terus lokasi saya strategis. Itu bisa masuk benefit. Jadi kumpulan fitur Bu, itu sehingga menjadi sebuah benefit. Nah, kumpulan benefit itulah Bu yang menjadi sebuah value. Nah, Ibu harus cari. Nggak bisa kita dalam sekejap menentukan value kita. Sekarang kalau Ibu bilang rapi, kompetitor kita juga pasti rapi, Bu. Kalau acak-acakan, namanya itu laundry tanpa disetrika, Bu. Kira-kira gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pasti Pak. setiap disetrika, pasti umumnya rapi. Nah, kemudian kalau kita bilang wangi, umumnya juga mereka wangi, Bu. Jadi apa yang membedakan? Nah, kira-kira gitu, Bu ya. Itu memang perlu eh, sesi sendiri Bu untuk memang memetakan itu gitu. Iya, Pak. Tapi mohon Kira-kira gitu maaf, Bu. Pak, kalau Ya. misalnya ini kan kita di bidang jasa tuh, Pak. Jadi biasanya kalau katakanlah kayak laundry itu, kita nih udah rapi nih, Pak. Contohnya kayak setrikaan, di bagian setrikaan gitu kan, Pak. Jadi pas si konsumennya ini ngambil pakaiannya, nah dalam keadaan suasana hati atau mood dia ini lagi nggak enak kan, pasti yang dia ambil nih laundry kita misalnya nih Pak, lo ini bajunya kok kusut banget ya gitu. Ada misalnya nih ada lipatannya sedikit aja yang salah menurut dia, nggak bagus nih laundry di situ tuh, katanya gitu pasti karena mood hati dan perasaannya nih lagi ada bermasalah gitu. Kadang kan konsumen seperti itu juga sih Pak gitu. Ya, jadi gini Bu, Ibu sering menghadapi konsumen seperti itu Bu? Ada juga sih Pak gitu. Pokoknya Oke. beraneka macam ragam konsumen sih Pak gitu. Ada yang Oke, pengen pertanyaannya, ibaratnya ada yang konsumen maunya dicuci aja, udah bersih. Yang penting bajuku udah dicuci, udah bersih, udah rapi dah gitu aja. Ada yang seperti itu konsumennya. Tipe-tipe konsumennya tuh berbeda-beda gitu Pak. Unik intinya. Oke. Pertanyaan saya, konsumen yang komplain kembali lagi nggak Bu? Konsumen yang komplain kembali lagi Pak. Nah, ya sudah Bu, itu sudah menjawab Bu. Selama konsumen itu balik lagi ya, berarti bukan masalah dong Bu. Nah, itu dia. Tapi ya itu kan ada mungkin ada masalah gitu kan Pak. Mungkin kayak luntur nih Pak bajunya. Nah, kita kan nggak mungkin lah kita ngecek satu persatu nih baju bisa luntur atau enggak gitu ya kan Pak. Jadi tiba keseringan tuh baju itu luntur tuh pada saat di dryer, di pengeringan. Jadi kita kan nggak tahu tuh Pak bajunya tuh luntur. Nah gitu kita kan udah dari pertama dianya datang udah kami tanyakan ini bajunya ada luntur atau tidak Pak. Nah tidak ada katanya. Nah gitu di pengeringan ternyata luntur gitu Pak. Jadi
masalahnya salahnya di mana. Nah dari situ dianya nggak terima kan gitu. Ya, Bu, kalau saya boleh usul, selama Ibu menerima komplain dan Ibu berikan solusi yang tepat gitu ya. Kan ada tuh Bu di surat sebelum laundry kan, apabila pakaian rusak kita ganti senilai 3 kali nilai laundry, 5 kali, maksimal berapa kali. Saya rasa itu udah menjawab Bu. Dan mereka tahu, oh iya konsekuensinya kalau pakaian yang udah mungkin ya kan mereka expect, wah bakal ini nih, mereka kecewa ya. Mereka harusnya cuci sendiri Bu opsinya. Ya kan Bu? Iya Pak. Atau cuci satuan, bukan laundry kiloan, kira-kira gitu kan Bu. Karena kalau kiloan kan akan tercampur, kira-kira gitu ya Bu ya. Iya Nah, Pak. selama customer itu Ibu berikan solusi yang tepat, saya yakin Bu, pasti akan kembali. Dan ketika mereka kembali, ya artinya Ibu sudah berhasil memenangkan hatinya Bu. Kira-kira gitu ya Bu. Iya Pak, benar. Iya, Tapi iya, ya iya. kadang macam-macam sih, berbeda sih Pak. Ada yang nggak terima, ada yang terima gitu ya. Ya namanya konsumen tidak ada yang abadi sih Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Belajar Bu. Kalau Oke, kita dapat yang sampai. enak terus kan, Ibu nggak pernah tahu nih tiba-tiba konsumen. Oke, Kira-kira gitu ya Bu. iya, Iya semoga Pak, benar menjawab Pak. ya. Oke, Jadi semoga memang menjawab ya. ini memang harus ada sesi khusus untuk handling objection ya Coach ya. Cara mengatasi komplain Ya, pelanggan. Iya Pak. ya, Ya, Boleh ya, tuh Pak. nanti diagendakan. Kemudian ada pertanyaan lagi ya. dari Adi. Ini dia juga bisnis juga. Sudah berjalan 1,5 tahun. Dia mempunyai banyak cabang. Di cabang keempat sampai di cabang keempat ini udah berjalan 6 bulan. Ini omsetnya menurun. Nah ini gimana nih Gus? Apakah dilanjutkan? Apakah ditutup? Jadi dia Ya, buka cabang, tapi omsetnya malah menurun. oke. Yang tadi, Pak, makasih ya Pak Haji Ya. sudah bertanya. Jadi gini Pak, memang yang tadi Pak, syukur-syukur ketika kita udah punya brandingnya cukup baik di benak konsumen Pak, begitu kita buka cabang, ya kayak kita duplikasi penghasilan kita Pak. Tapi tantangannya kan nggak setiap lokasi itu memungkinkan Pak. Ya kan? Nah, itu kenapa? Bisa jadi behavior pelanggan Pak. Yang pernah saya pelajari dulu, ada salah satu brand saya lupa Pak. Di mana-mana oke Pak, tapi begitu masuk di kota tertentu, itu mereka tuh benar-benar brand itu mereka lebih cinta brand lokal Pak ketimbang brand baru di daerah tersebut. Nah, itu kita mesti mempelajari perilaku pelanggan Pak. Gitu loh Pak. Kira-kira seperti itu Pak Haji. Jadi memang laundry sepatu ya, kalau kita bicara, nah terutama sepatu Pak, ini kan kita mesti lihat Pak, orang-orang yang laundry sepatu termasuk saya ya, saya seneng Pak, karena sepatu saya, karena kan kita seneng gonta-ganti buat cadangan gitu Pak ya, yang sepatu-sepatu sport, apalagi semenjak COVID Pak, kita udah nggak pakai yang formal-formal Pak, casual, ya casualnya pun sekarang menarik-menarik Pak ya, warna-warni kan gitu Pak. Nah otomatis kan kita pengen di laundry ya kan, nah di situ kalau memang lingkungan situ memang perilakunya Pak lebih seneng ya di rumah ya ngutak-ngatik bersih-bersih, akhirnya kan kita juga nggak ini Pak, nggak perform di sana Pak bisnis kita. Tapi kalau memang sudah secara pendapatan di sana, demografi mereka mungkin udah pendapatannya udah cukup oke, mereka hanya fokus kerja, terutama generasi milenial, bisa jadi Pak, bisa jadi di jenis-jenis laundry sepatu ini umumnya saya pelajari banyak di kawasan-kawasan yang memang sedang bertumbuh Pak, yang mana isinya teman-teman milenial Pak, ya kan. Tapi kalau udah generasi baby boomer Pak ke atas itu kan mereka berpikir, wah kok dicuci ya, udah cuci sendiri ya pelan-pelan disikatin, ya kan. Bisa juga Pak, karena mereka kan kalau yang anak-anak milenial kan daripada mereka capek-capek, udah mereka mendingan ngurusin kerjaan, stay di kafe ya kan, udah kasih ahlinya sepatu di laundry, baju ahlinya baju kan gitu Pak. Ya kan, makanya laundry sepatu, laundry baju tuh ya apartemen menjamur Pak, karena pertama memang areanya space-nya mereka nggak ada Pak, ya kan. Gitu. Kedua memang orang-orang yang tinggal di apartemen punya behavior praktis Pak, ingin kepraktisan, kira-kira gitu Pak Haji. Semoga menjawab ya Pak Haji. Pak boleh Semoga nanya nggak? menjawab. Ya. Ya, silakan. Pak mau nanya Pak, cabang 1, 2, 3 kan sudah
profit dan sudah autopilot gitu ya. Ya. Nah, cabang keempat ini kan sudah 6 bulan. Apakah sebaiknya saya tutup atau gimana ya, Pak? Nah, ini dia Pak. Sebenarnya kalau Bapak bicara tutup atau enggak, kita sudah mempelajari lebih lanjut belum Pak? Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di sana Pak. Seringkali kan mungkin belum banyak orang yang tahu ya secara lokasi atau promosi-promosi yang Bapak lakukan secara di teritori sana. Karena kan kalau cakupan bicara laundry sepatu kan nggak mungkin Pak, radius mungkin di atas 50 km Pak pelanggannya. Paling-paling sekitaran situ kan Pak. Nah, kalau memang kalau analisa saya Pak ya, kan saya pelajari di laundry apa yang cabang pertama, kedua, ketiga itu dia 2 ruas Pak jalannya Pak. Nah, yang keempat ini setelah saya cek apa ternyata 4 ruas gitu loh Pak. Nah, apakah itu takutnya tuh berpengaruh gitu ya? Ya, artinya 4 ruas, artinya bisa jadi itu kan lebih ke arah jalan besar Pak. Makanya itu Pak, behavior pelanggan Pak. Mungkin kalau di sana mayoritas kawasan perkantoran Pak, orang juga kalau mesti ke daerah situ tuh udah kawasan yang memang jalur cepat gitu Pak, dibanding pemukiman. Akhirnya kan orang lebih pilih ke pemukiman Pak. Iya kan Pak? Secara memang feelingnya, oh ya udah ke sini aja lebih nyaman deh. Ya kan Pak, dibanding ke jalan besar gitu kan kesan kita wah strategis nih, banyak orang lihat, orang hanya lihat Pak, tapi orang keinginan untuk stop gitu mungkin kecil Pak. Iya kan Pak. Nah itu juga mesti dipelajari sih Pak, perilaku pelanggan di sekitar situ Pak. Memang kalau pas lagi ketemunya tepat, ya kita tinggal duplikasi yang tadi saya katakan di awal. Tapi ketika ini biasa Pak, kalau menurut saya biasa. Nah tadi pertanyaan Bapak, baiknya tutup atau tidak? Nah kembali Pak, seberapa apa ini kan lebih ke sumber daya ya. Seberapa Bapak kapasitas Bapak. Kalau Bapak rasa wah mengganggu cash flow yang lain nih, ya sebaiknya ditutup Pak. Tapi kalau Bapak rasa sudah saya rencanakan untuk di sini saya siap rugi 12 bulan. Ya kita tunggu Pak sampai 12 bulan. Kita nggak pernah tahu Pak. Ya kan ketika nanti mungkin ada perubahan perilaku mungkin di sana wah tiba-tiba ada sebuah pabrik dibangun ya kan isinya anak-anak milenial Pak. Kita kan nggak pernah tahu Pak. Iya kan? Kira-kira gitu. Kurang lebih gitu ya Pak Haji. Semoga menjawab Pak. Ini teman-teman saya banyak Pak yang buka laundry juga sampai sudah puluhan bahkan di atas 100 Pak. Laundry baju ya terutama. Iya. Pak, Ini juga Pak, ya pertanyaan dari Pak lagi nih ya. Ada pertanyaan tambahan Pak. Ini kan silakan. Dari cabang pertama, kedua, ketiga tuh ada customer saya tuh minta kemitraan ke saya gitu loh Pak. Ada 14 orang lah gitu. Cuman saya merasa pengen fokus sendiri gitu loh Pak. Tapi kadang-kadang keinginan untuk kemitraan tuh menggoda juga gitu. Oke. Jadi gini Pak, kalau Bapak merasa mampu, sebaiknya dikelola sendiri. Ya kan? Biasanya yang tadi saya cerita Pak, Kopinako itu Pak, itu besar banget Pak. Ya, awal-awal aja dibuka kemitraan, sekarang nggak mau Pak, dikelola sendiri. Karena Bapak harus pelajari ketika plus minus kita buka kemitraan, kadang kalau mitranya kita itu bisa diatur Pak. Kalau mitranya itu kadang-kadang sulit diatur kan merepotkan Pak. Kita ingin standarisasi dari kita dari pusat, tapi mereka ya bisa aja mereka jual laundry menggunakan chemical yang berbeda bukan dari pusat. Akhirnya kan standarisasinya beda Pak. Mungkin mereka mau tekan biaya Pak, atau sebaliknya. Bapak bisnisnya banyak, Bapak nggak fokus. Bapak jarang nge-branding dari induknya. Mereka komplain Pak. Jadi kesannya kita ini menjual kemitraan yang sifatnya hit and run Pak. Ada Pak, banyak begitu Pak. Jadi baru buka 3 bulan, 6 bulan, toto jual kemitraan. Ya, kemarin di zaman COVID nge-branding barang artis lah, Rizky Bilar kan gitu Pak. Iya kan? Itu banyak Pak teman-teman saya sendiri Pak. Akhirnya kan kalau udah dikomplain kan, ya kan repot Pak. Ini kan bicara reputasi Pak, kredibilitas. Ya kan? Kita harus bangun Pak. Nggak mungkin kan mempertaruhkan kredibilitas kita dalam sekejap Pak. Itu. Jadi menurut saya baiknya Pak Haji pelajari Pak dan
Ya sebenarnya kalau Bapak masih memang sanggup sendiri, jalankan sendiri, Pak. Ya kan? Gitu. Namun kalau Bapak memang sudah punya manajemen yang tersistematis, Pak, marketingnya, strategi marketingnya jelas, rencana bisnisnya jelas, silakan Bapak buka kemitraan. Ya, di situ juga para mitra itu merasa diuntungkan. Ya kan, Pak? Tapi problemnya kan yang fakta di lapangan itu nggak seperti itu, Pak. Banyak yang beli-beli kemitraan itu akhirnya dalam tanda kutip, Pak, mereka kecewa. Gitu. Oke, Pak. Baik, makasih Pak Haji. Terima kasih, Pak. Senang Pak diskusi dengan Ada Bapak. ya. Silakan yang lain, Pak. Ada yang ditanyakan lain, Bapak Ibu semuanya? Oh ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mau untuk masuk dulu ke grup webinar, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Nanti link presensinya akan saya cantumkan di sana untuk pembuatan e-sertifikat. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita menuju ke Zoom UMKM Expo ya. Jadi Bapak Ibu yang mau promosi bisnis silakan langsung bicara di depan kamera maksimal 3 menit. Ada yang mau promosi? Sambil menunggu kita foto bersama ya. Mohon dibuka kameranya. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya sudah hadir di acara malam ini. Nggak semuanya aktif nih, saya bingung kasih closing statement ini Pak Pram. Tapi yang pasti senang ya, tadi ada beberapa yang nanya, Pak Haji sama Bu Jumratul tadi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga selalu bertumbuh ya, bukan berarti yang nggak bertanya juga nggak bertumbuh nih. Harapannya malah diem-diem kadang-kadang kan punya strategi yang luar biasa juga Pak Pram biasanya ya. Thank you juga untuk Coach Pri yang selama ini udah pandu saya ya, teman-teman. Saya juga bersama Coach Pri di sini ada membuka sebuah grup juga untuk WhatsApp ya, bisa bisnis ya. Izin Pak Pram ya, saya sampaikan di sini Pak Pram juga ada di grup kita. Jadi teman-teman yang ingin join nanti saya bisa DM saya di IG. Saya akan undang secara bertahap ya, karena mungkin saya nggak monitor langsung kalau banyak. Jadi nanti saya undang. Di sana kita bisa saling bertukar informasi, teman-teman bisa saling bertumbuh ya. Nah, untuk closing statement hari ini, intinya terima kasih ya teman-teman sudah bisa hadir. Saya juga belajar kembali dan tetap semangat teman-teman. Dari saya, kata-kata saya hari ini dapat menginspirasi teman-teman ya. Ada istilah gini loh, kata-kata dapat menginspirasi ya, pikiran dapat memprovokasi kita, tapi hanya tindakan kita yang membawa kita lebih dekat pada impian kita. Artinya teman-teman jangan cuma hanya belajar mendengar aja, ya kan? Mungkin kata-kata siapapun dapat menginspirasi kita, pikiran itu dapat memprovokasi kita, tapi kalau kita nggak action, Bapak Ibu, kan nggak ada hasil yang luar biasa. Iya kan? Jadi intinya hanya tindakan kita, action kita yang membawa kita lebih dekat pada impian kita. Terima kasih Pak Pram, Bapak Ibu, Coach Pri. Selamat malam semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Jonalan atas seminarnya. Terima kasih Pak hari Pram, ini. Bapak Ibu, Coach Pri, Bapak Ibu sekalian. Selamat Materi malam. hari Sampai ini ketemu di lain kesempatan. sangat mencerahkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi webinar minggu depan dengan tema-tema menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John.